Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga pagi ini anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya anak-anak, pada pagi ini kita akan pelajarin materi bahasa Indonesia, yaitu mengenal pidato. Kembali dengan Ibu Samnurjana SPD, Guru SD 013 Babulu. Anak-anak, adapun materi kita pada pagi ini yaitu 1. Menentukan konsep pidato. 2. Cara menentukan informasi dari teks pidato. 3. Menentukan teks pidato. 4. Membuat rancangan pidato. Dan yang kelima adalah bagian-bagian teks pidato. Oke anak-anak, untuk mengenal pidato, ya, kita simak dulu materinya, yaitu salah satu kemampuan yang sebaiknya dimiliki pemimpin yaitu pandai berpidato. Pidato adalah berbicara di depan banyak orang atau masyarakat. Pidato dilakukan untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang banyak. Pidato dapat dilakukan jika ada orator dan audiens. Orator adalah orang yang berpidato, sementara itu audiens adalah orang yang mendengarkan pidato. Ketika pidato berlangsung, orator akan menyampaikan isi teks pidato di depan audiens. Teks pidato biasanya berisi suatu tema. Sebelum melakukan pidato, seorang orator akan membuat konsep. Konsep berfungsi untuk memberikan gambaran hal-hal yang akan disampaikan saat berpidato. Nah, sekarang kita akan menentukan konsep pidato. Kali ini kita akan belajar menentukan konsep pidato. Kita dapat belajar dari teks Ibu RT Pemersatu Warga Kampung. Pidato dalam teks tersebut berupa pemaparan yang dijelaskan tokoh Bu Sekar. Kita tentukan tema, pembicara, pendengar, tempat, dan isi pidato. Kita tuliskan konsep pidato dalam bentuk peta pikiran seperti contoh berikut ini. Nah, ini adalah konsep pidato. Yang pertama adalah kita tentukan tema. Temanya di sini adalah rencana program pos pelayanan terpadu. Pembicaranya adalah Bu Sekar selaku Ketua RT. Nah, pendengarnya adalah warga Kampung Sentosa. Tempatnya di Balai Desa. Nah, urutan isi pidato terdiri dari 1. Pembukaan, 2. Memotivasi warga, 3. Menjelaskan pentingnya kesehatan, 4. Mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta, 5. Penutup. Nah, anak-anak, cara menentukan informasi dari teks pidato. Nah, di sini ya. Setelah kita belajar, kita dapat menentukan informasi teks pidato. Teks pidato dapat digunakan untuk mengajak audiens melakukan sesuatu. Teks pidato memuat informasi penting yang ingin disampaikan orator kepada audiens. Kita dapat menentukan informasi pada teks pidato dengan membaca keseluruhan teks pidato. Dengan demikian, kita dapat mengetahui hal-hal penting yang disampaikan. Saat menentukan informasi pada teks pidato, kita perlu memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah membaca teks pidato dengan seksama. Kedua, fokus terhadap teks pidato. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting pada teks pidato.
Dan yang keempat adalah menuliskan kesimpulan dari teks pidato. Nah, itu adalah cara menentukan informasi dari teks pidato tadi. Nana, sekarang kita menentukan informasi dari teks pidato. Kita sudah tahu cara menentukan informasi dari teks pidato. Kini kita dapat belajar menentukan informasi dari teks pidato. Sambil membaca teks pidato, kita pahami setiap kalimat yang terdapat pada teks. Untuk mulai belajar, mari kita baca teks pidato berikut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta teman-teman. Puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di aula sekolah untuk memperingati Hari Kartini. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya selaku perwakilan siswa kelas 6 menyampaikan pidato. Saya akan menyampaikan pidato mengenai makna peringatan Hari Kartini. Tanggal 21 April merupakan hari bersejarah yang harus kita syukuri. Pada hari ini, kita mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh yang memperjuangkan hak perempuan Indonesia agar sama derajatnya dengan kaum laki-laki. Sosok Raden Ajeng Kartini merupakan sosok yang sangat mulia. Dengan kesabaran dan keteguhan hatinya, Raden Ajeng Kartini berjuang demi harkat dan pendidikan perempuan di Indonesia. Semangat dan ketekunan Raden Ajeng Kartini membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sekolah untuk meningkatkan peran dan keterampilan perempuan. Setiap tahun kita memperingati Hari Kartini, sebaiknya kegiatan ini bukan hanya sebagai kegiatan seremonial. Kita harus memaknai peringatan Hari Kartini untuk meningkatkan peran perempuan. Para perempuan Indonesia harus terus berupaya meningkatkan peran demi kemampuan bangsa dan negara. Semoga dengan peringatan Hari Kartini ini, muncul Kartini-Kartini generasi baru yang harus berjuang demi kemajuan bangsa. Seperti dalam lirik lagu Kartini, Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Raden Ajeng Kartini sudah tiada, namun nama dan perjuangannya akan terus diingat hingga saat ini. Semoga hasil jerih payah dan perjuangan Raden Ajeng Kartini dapat kita jaga dan terus dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah membaca teks pidato tentang peringatan Hari Kartini. Setelah membaca teks pidato, kita memperoleh banyak informasi. Kita dapat menuliskan informasi dari teks pidato seperti berikut ini. Nah, isi teks pidato. Yang pertama adalah pembicara pidato, yaitu siswa. Pendengar pidato juga siswa. Tempat pidato di aula sekolah. Dan suasana saat pidato tenang. Nah, pidato poin-poin yang penting dalam isi pidato adalah 1. Salam pembuka. 2. Pendahuluan berisi pentingnya Hari Kartini. 3. Inti berisi cara memaknai Hari Kartini dengan meningkatkan peran perempuan demi kemajuan bangsa. 4. Penutup berisi harapan menjaga perjuangan Kartini. 5. Adalah salam penutup. Nah, sekarang mari kita membuat rancangan pidato. Dari pidato tadi, ya, dapat kita buat rancangannya sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah tema. Temanya adalah peringatan Hari Kartini.
Dua adalah judul. Judulnya yaitu memaknai peran Kartini masa kini. Poin-poin penting isi pidato antara lain: 1. Salam pembuka berisi kalimat sapaan. Ya, misalnya ya assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang dan seterusnya. Kemudian pendahuluan yaitu berisi ucapan syukur, ucapan terima kasih dan tujuan pidato. Yang ketiga adalah inti. Inti adalah isi daripada pidatonya tadi, yaitu intinya cara memaknai perjuangan Kartini sebagai upaya meningkatkan peran wanita masa kini. Yang keempat adalah penutup, berisi harapan agar peran wanita semakin meningkat. Dan 5 adalah salam penutup. Nah, anak-anak, dari isi pidato tadi kita bisa membuat atau menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks. Kita sudah membaca teks pidato peringatan Hari Kartini. Kita tentu ingin mengetahui perjuangan Raden Ajeng Kartini pada zaman dahulu. Nah, agar lebih memahami perjuangan Raden Ajeng Kartini, kita dapat membaca teks berikut ini. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Masa kecil Kartini berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Kartini mendapat kesempatan mengenyam pendidikan di ELS, Early School, hingga usia 12 tahun. Setelah itu, Kartini dipingit di rumah seperti tradisi Jawa pada masa itu. Semasa sekolah di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda. Oleh karena itu, Kartini sering berkirim surat dengan teman-temannya di Belanda. Beberapa teman Kartini yaitu Rosa Abendanon dan Ecil Stella Serhendler. Dalam suratnya, Kartini lebih banyak menuliskan keresahannya tentang kehidupan perempuan pribumi yang sulit maju karena kebiasaan perempuan yang harus dipingit dan tidak bebas menuntut ilmu. Ia tuangkan dalam surat-suratnya. Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan dengan laki-laki, baik dalam kehidupan di masyarakat maupun di mata hukum. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkan. Meskipun demikian, orang tua Kartini tidak melarangnya menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya. Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Kartini menyampaikan keinginannya menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan itu disambut baik oleh suaminya. Bahkan, Kartini didukung untuk mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang. Setelah 1 tahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Susalit Joyo Adiningrat. Namun 4 hari setelah melahirkan, tepatnya tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dalam usia 25 tahun. Kartini kemudian dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Perjuangan Kartini melalui surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan perempuan Indonesia. Dari surat-surat yang ditulis Kartini, diterbitkanlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat jasanya, Raden Ajeng Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional.
Untuk mengenang jasa-jasanya, hingga kini setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Nah, kita sudah membaca teks berjudul Raden Ajeng Kartini. Teks tersebut menceritakan informasi tentang Raden Ajeng Kartini. Kita menentukan informasi yang ada pada teks dengan menjawab pertanyaan. Kita perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Setelah itu, kita cari jawabnya di dalam teks. Kita dapat menuliskan jawaban dari pertanyaan seperti berikut ini. Nah, informasi yang penting tentang Raden Ajeng Kartini pada teks tersebut adalah 1. Lahir di Jepara 21 April 1879. 2. Merupakan keluarga bangsawan Jawa. 3. Putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat dan M.A. Ngasirah. 4. Anak kelima dari 11 bersaudara. 5. Menempuh pendidikan hingga umur 12 tahun. 6. Memiliki pemikiran bahwa perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan dengan laki-laki, baik dalam kehidupan di masyarakat maupun di mata hukum. 7. Menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adidingrat saat berusia 24 tahun. 8. Memiliki putra bernama Susalit Joyo Adidingrat. 9. Meninggal pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun setelah melahirkan putranya. 10. Berdasarkan surat-surat Kartini kepada teman-teman Belandanya, terbitlah buku Habis Gelap, Terbitlah Terang. Nah, sekarang soal yang kedua, ya, sikap apa yang bisa kita teladani dari Raden Ajeng Kartini? 1. Peduli terhadap sesama, terutama terhadap kaum perempuan Indonesia. 2. Bekerja keras dan pantang menyerah. 3. Patuh terhadap orang tua. 4. Penuh semangat. 5. Berpikir maju. Dan 6. Mudah bergaul. Nah, ini adalah sikap-sikap Raden Ajeng Kartini yang perlu kita teladani. Nah, dari bagian-bagian teks pidato, kita dapat menentukan 1. Salam pembuka. Salam pembuka terletak pada bagian paling awal teks pidato. Salam pembuka berisi kalimat sapaan seperti selamat pagi, salam sejahtera, dan assalamualaikum. 2. Pendahuluan. Pendahuluan berisi pemaparan tentang topik permasalahan yang akan disampaikan. 3. Inti atau isi. Bagian inti berisi pembahasan informasi yang akan disampaikan secara lengkap. Bagian inti juga berisi ajakan atau bujukan kepada pendengar untuk melakukan kegiatan yang diharapkan. 4. Penutup. Penutup berisi kesimpulan dari topik yang telah disampaikan, harapan dan permintaan maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian pidato. 5. Salam penutup. Salam penutup terletak pada bagian paling akhir teks pidato. Salam penutup berisi kalimat penutup seperti terima kasih. Nah, anak-anak, demikian materi kita pada pagi ini tentang mengenal teks pidato. Semoga anak-anak tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga kesehatan dengan tetap di rumah, tetap belajar di rumah dan jaga kebersihan. Anak-anak, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.